Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ketiga pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas sejarah perkembangan peradilan agama pada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini, ya, berkaitan dengan peradilan agama, itu ada di tahun 1970 diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, di dalam undang-undang ini, peradilan agama disebut sebagai salah satu lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, di samping ada Mahkamah Agung, ada peradilan umum, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Masing-masing peradilan yang ada di dalam Undang-Undang 1470 ini mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai kedudukan yang sejajar sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dengan kewenangannya masing-masing. Nah, kemudian di dalam perkembangannya pada tahun 1974, peradilan agama yang mempunyai kewenangan di bidang perkawinan itu menjadi lebih banyak perkaranya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan juga PP Nomor 9 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas sekaligus menempatkan peradilan agama berada di bawah bayang-bayang peradilan umum. Ya, karena apa? Karena putusan pengadilan itu harus dikukuhkan oleh pengadilan umum atau peradilan umum. Artinya apa? Peradilan agama itu berada di bawah peradilan umum karena harus dikukuhkan putusannya di pengadilan umum. Artinya putusan peradilan agama itu tidak independen. Ya, sebelum dikukuhkan tidak bisa dilakukan eksekusi. Padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70, peradilan agama, peradilan umum itu sama-sama kedudukannya sejajar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, ini kelemahan sekaligus ada perluasan kewenangan di peradilan agama. Kemudian tahun 1977 ada perkembangan, ya, di mana perkara-perkara peradilan agama yang sebelumnya hanya sampai pada tingkat banding, apakah di Mahkamah Islam Tinggi, ataukah di Kerapatan Qadhi Besar, ataukah di Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama Provinsi, ya, ini sudah mulai ada yang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara belum ada aturannya. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 1977 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA PEM 0921 Tahun 1977 yang mengatur tentang tata cara upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang berasal perkara-perkara yang berasal dari peradilan agama. Nah, jadi sudah lengkap ya, ada peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, kemudian sudah ada pemeriksaan di tingkat kasasi. Nah, di tahun 1980 itu terjadi penyeragaman nama pengadilan agama. Kan banyak nama nih, ada yang menggunakan nama pengadilan agama, kemudian Mahkamah Islam Tinggi, ada yang menggunakan Kerapatan Qadhi, kemudian Kerapatan Qadhi Besar, ada yang menggunakan pengadilan agama, Mahkamah Syariah, ya. Nah, itu diseragamkan, semuanya menjadi satu istilah. Untuk tingkat pertama dengan menggunakan istilah pengadilan agama, untuk tingkat bandingnya menggunakan nama Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian di tahun 1989 baru muncul undang-undang yang khusus mengatur tentang peradilan agama. Nah, undang-undang ini mengukuhkan kedudukan peradilan agama yang sebelumnya menjadi
yang berada di bawah bayang peradilan umum kedudukannya menjadi mandiri, tidak lagi memerlukan pengukuhan dalam hal putusan pengadilan agama oleh peradilan umum atau pengadilan negeri. Nah, di sini juga pengadilan agama sudah ada jurusitanya, ya, untuk apa? Untuk melakukan eksekusi. Dan juga undang-undang ini menyeragamkan peraturan-peraturan hukum yang sebelumnya itu sangat banyak. Ada Statblad 1882, nomor tahun 1937, kemudian PP 45 dan seterusnya itu. Nah, maka ini terjadi keseragaman hukum di bidang peradilan agama, dan juga peradilan agama mempunyai hukum acara secara tersendiri selain yang berlaku pada peradilan umum. Nah, kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini ada masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, kemudian ada wakaf dan sedekah. Demikian perkembangan peradilan agama di masa Orde Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.